posisi terapis dia di depannya si pasien. Cuman ini bednya ketinggian ya. Oh. Kok juga? Jadi saya punya ketinggian. Oke. Terus tadi prinsipnya yang pertama adalah dilakukan apa? Depresi. Iya. Mundur-mundur. Shouldernya itu harus depresi. Caranya gimana? Nah, ini. Jadi kalau tangan dari tangannya terapis diposisikan di sini, ini shouldernya akan depresi. Kemudian yang berikutnya tadi posisinya gini dulu ya awalnya. Kemudian kalau sudah ini tadi shouldernya diabduksikan. Ini kan sudah posisi abduksi ya. Terus sikunya ekstensi, wrist atau jari-jarinya ekstensi alias dorsifleksi. Karena ini oke. Terus kemudian agak sedikit eksorotasi. Nah, kayak gini. Sakit? Enggak? Sekarang kepalanya lateral fleksi ke kiri. Lateral fleksi. Nah, tuh. Sakit? Nah, ketarik. Ini mungkin ketariknya karena stretching ya, belum tentu CBS. Tapi kalau posisi kayak gini terus kemudian kesemutan di sini di jari-jari. Nah, positif CBS. Jadi untuk tes kayak gini. Tapi kalau aktif bisa boleh. Kalau aktif. Ini kan di pasien. Kalau pasiennya gini. Oh wait, kalau misalnya mau tes itu dilakukan oleh orang lain. Kalau misalnya mau pasiennya orang lain. Kalau mau pasiennya sendiri bisa aja suruh begini, tapi ini tetap dipegangi karena kalau sendiri yang membuat ini depresi kan nggak ada ya, susah. Oke, jadi tesnya begini. Udah, kalau dia udah, oh iya sakit-sakit, oke berarti hasilnya positif. Relax. Sekarang kalau mau dilakukan mobilisasi, caranya gimana? Up, masih posisi begini. Nah ini mobilisasinya bisa dua cara ya. Dari posisi begini di ABD, kemudian ekstensi siku, berarti fleksi jari-jari atau ekstensi jari-jari, pronasi lengan bawah. Ya, ini kurang atas sedikit. Terus kemudian digerakkan begini. Di pergelangan tangannya ya, pelan-pelan. Sakit? Ini amplitudonya kecil, jadi pada saat menggerakkan pergelangan tangan bisa dengan amplitudo kecil, amplitudo besar. Biasanya sih dimulai dengan amplitudo yang kecil. Maksudnya gimana Bu? Amplitudo kecil itu gini, jadi gerakannya ini sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit. Kalau ini kurang ekstensi tambah. Nah, gunanya paha kita itu adalah untuk membuat ini ekstensi. Oke. Nah. Sakit? Enggak. Ini kalau nggak sakit, oh iya mungkin di batas gerakan segini memang sih tidak merasakan sakit. Terus gimana? Tambah lagi. Nah, pahanya dorong ke depan untuk nambah shouldernya jadi abduksi. Sakit? Ketarik. Ya mungkin cuma nggak CTS. Amplitudo kecil kayak gini. Nah, digerakkan. Kecil-kecil. Bisa juga dipertahankan posisinya segini, tapi kemudian kalau nggak sakit, amplitudonya coba agak gede. Sakit? Ya. Kalau nggak sakit ya sudah. Nanti tambah lagi. Maju. Set. Kayak gini. Sakit? Tarik ya. Jadi kalau ini awalnya tadi shouldernya ABD segini, kemudian ditambah ya segini, nanti bisa tambah lagi segini. Nah, oke, ini yang pertama, mobilisasinya seperti ini. Atau bisa juga relax dulu ya, relax dari sini, kemudian ke sini. Nah, bisa yang sekarang yang digerakkan adalah sikunya. Amplitudo kecil kayak gini. Amplitudo besar begini. Oke. Amplitudo itu maksudnya ininya loh. Gerakannya atau apa ya? Goyangannya ini loh. Nah, ini kecil. Besar. Diulangi berapa kali Bu kalau mobilisasi? Tadi ada yang nanya gitu. Sebenarnya
Ini dosisnya itu nggak pasti, tapi setelah saya cari-cari ada satu jurnal yang menyebutkan dosis untuk melakukan mobilisasi ini bisa sebanyak 40 kali kayak gini ya, amplitudo kecil 40 kali ya. Bisa 40 kali jadi 1, 2, 3, 4, 40 gitu kan. 40 kali, atau pada saat kita nanya ke pasien sakit, kalau dia pasien yang udah merasa nggak sakit boleh berhenti gitu ya. Kemudian di akhir gerakan tuh boleh di stretching, ditahan dulu selama 10 detik. Atau misalnya yang bagian sini nih stretching, sakit nggak? Enggak, oke, udah stretching dulu, tahan 10 detik gitu ya. Yes? Mau tanya, Iya. kalau misal apa kapan kita gunain amplitudo besar sama kecilnya itu? Oke. Kapan menggunakan amplitudo besar sama kecil? Lihat nyerinya. Kalau dia merasa nyeri banget, misal segini ya, sakit gitu, sakit. Nah, amplitudonya kecil-kecil dulu, sebatas rasa nyerinya. Oke. Jadi digerakkan segini tuh dia sakit. Oh ya udah, kecil aja segini. Oke. Udah masih sakit nggak? Kalau berkurang nyerinya, amplitudonya boleh ditambah agak besar. Semana? Oh segini sakit nggak? Sakit. Oke, jadi batasnya segini. Ya, jadi sampai batas rasa sakitnya si pasien. Sakit banget, amplitudonya kecil aja. Kalau sakitnya udah mulai berkurang, boleh amplitudonya ditambah yang lebih besar. Boleh di sini yang ditambah, atau ini ABD-nya juga nantinya ditambah. Karena semakin ABD, si depresi, makin tarik. Oke? CTS. Iya, Oh, tadi iya. dipikir sakit, Sakit. kayaknya disuruh Positif. sakit atau yang Lah ya. Oke, nanti coba dilakukan. Ini untuk yang OLTT 1. Yang berikutnya OLTT 2. Kemudian yang Zer. kalau OLTT yang 2A ini juga sama-sama untuk nervus medianus, tapi beda posisi aja. OLTT 2 bahunya di samping keluar bed ya. Nah, karena ini bednya ketinggian, jadi harusnya disesuaikan. Depresi bahunya itu bisa pakai paha kita sebenarnya. Jadi ini gini dorong, set gitu ya. Set gini untuk depresi bahu. Posisinya sama. Bahunya depresi, kemudian ABD, sikunya apa? Sikunya ekstensi, wristnya ekstensi atau dorsifleksi ke sini sama jari-jarinya, kemudian sedikit di eksorotasi. Ya. Iya, yang penting Gurita. tapi kalau dilihat setiap persendi, maka ini harus shouldernya Joki. ABD, sikunya ekstensi, wristnya dorsifleksi atau ekstensi ya, jari-jari ekstensi. Seperti ini. Ya. Supinasi. Tetap supinasi. Ya. Ini ya. Ini juga sama kayak tadi. Posisinya sama karena sama-sama untuk median. Bedanya cara melakukannya. Nah, kalau ada lagi yang gini, mobilisasinya tuh dengan gerakan kepala. Jadi misalnya, yuk kepalanya coba dipatahkan ke sisi kanan ya, patah. Pada saat patah gini sambil di stretching gini ya. Relax, balik lagi. Patah, relax. Nah, patah, relax. Patah. Nah, ini pelan-pelan relax. Patah. Nah, Kepalanya, relax. Lihat. Patah. Relax. kepalanya Patah. set fleksi. Relax. Patah. Relax. Bisa seperti ini mobilisasinya. Yes. Kalau pasiennya itu disuruh untuk melakukan sendiri di rumah, itu juga bisa dengan gini. Gini aja. Nah,
Cuman memang kendalanya nggak ada yang mendepresikan shoulder. Harusnya kalau mau melakukan ini sendiri ada sling yang dipakai menyilang gitu, melintang ya, diagonal gitu untuk mendepresikan shoulders. Gitu ya. Kalau ini sama, misalnya di sini sakit ABD-nya. Oke, mulai dari sakit misalnya. Oh enggak. Ya enggak, coba tak tambah segini sakit. Enggak juga. Ya. Misalnya segini sakit ya. Oke, kita mulai mobilisasi. Cukup ke HP pegang Cip. Paten. Amplitudonya ke kecil. Ulangi 40 kali. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lagi 40 kali. Pastikan ini tetap depresi. Ya, gini ketinggian jadi susah. Kalau udah ditambah. Segini sakit nggak? Stres kamu tuh. Enggak. Nah, karena nggak sakit. Misal segini sakit. Tadi kan digerakkan segini sakit, maka tahan, dititeni, ditandai. Oh, segini tadi dia sakit. Jadi modifikasi gerakannya itu bisa di sini, bisa di pergelangan tangannya dengan amplitudo yang semakin yang kecil dulu kemudian jadi besar, ditandai gerakannya tadi nyerinya itu di mana. Kalau ini sudah bisa ditambah A, B, D-nya. Gitu ya. Oke, jadi posisinya gini. Set. Nah, ini ya. Ini yang 2A. Oke. Ya. Silakan dicoba. Ya. Apa? Yayan Dito. Berarti intinya Ayo. bedanya posisinya aja. Ya. Thank you ya. Ini yang beda. Tapi sama-sama untuk yang sedang mau pada yang Oh, silakan anjir. Boleh? Sana Bu. Boleh. Jadi efisien yang mana? gerak nyala dong.